Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 656. Entah itu Gua Yaoyun atau Hutan Iblis, keduanya adalah dua wilayah di dunia bawah abadi. Dan kedua tempat ini sangat aneh. Sulit bagi pembudidaya manusia untuk masuk. Gua Monster Cloud dibangun di sini oleh monster-monster yang kuat. Energi monster merajalela dan bertahan sepanjang tahun untuk monster masa depan. Hutan Iblis adalah hutan yang kaya akan aura iblis, dan juga sangat besar. Seperti Gua Yaoyun, hutan ini juga dibangun oleh orang-orang kuat dari klan iblis. Setelah menyegel dunia bawah abadi, kita akan menduduki gunung transformasi suci, menyeberangi sungai ilahi dan jalan pembunuhan abadi, membiarkan orang-orang muda dari ras iblis dan ras iblis memasukinya, dan menempati semua peluang, tanpa meninggalkan jejak bagi dunia, umat manusia untuk menjadi lebih kuat. Peluang, Nabatu berkata, terutama jalan pembunuhan abadi, saya sendiri ingin membawa orang ke sana. Gunung transformasi suci hanya memungkinkan para kultivator untuk berubah menjadi orang suci. Menyeberangi sungai ilahi memungkinkan para kultivator mencapai alam melintasi para dewa. Hanya jalan pembunuhan abadi yang sangat kuat dan bisa menjadi orang kuat di alam pembunuhan abadi. Mereka memiliki harta paling berharga. Jika tempat ini disegel, bahkan para penggarap yang telah menerobos ke alam pembunuhan abadi tidak akan bisa pergi dan hanya bisa tinggal di sini. Oleh karena itu, selama monster dan iblis menempati jalan pembantaian abadi, jika ada pembudidaya mereka yang menerobos dan menjadi praktisi alam pembunuh abadi, mereka dapat menyapu area ini dan menjadikan semua pembudidaya manusia sebagai jiwa di bawah kaki mereka. Ledakan. Ketika dia memikirkan hal ini, pemimpin klan iblis juga mencibir. Namanya Si Tianxiong, dan dia berasal dari klan Singa Iblis. Ada seorang leluhur yang menjadi kaisar setengah langkah. Meskipun mereka bukan kaisar sejati, status mereka sebagai klan Singa Iblis sangat luar biasa di antara klan iblis. Bagaimanapun, leluhurnya pernah mengembunkan setetes darah naga. Naga iblis memiliki status tinggi di klan iblis ini. Setelah semua orang kuat dari klan iblis mencapai puncak wilayah mereka, darah akan kembali ke keadaan semula dan mengembun menjadi darah naga iblis. Ini melambangkan status yang sangat tinggi, dan bahkan dapat mewariskan kekuatan darah kepada generasi mendatang. Dan, salah satu dari mereka memiliki niat baik dan menjadi satu. Raja binatang adalah nenek moyang binatang di alam Tiangen. Naga lainnya memiliki niat jahat, menghisap darah dari segala arah, sangat kejam, dan akhirnya berubah menjadi iblis dan menjadi naga iblis abadi, nenek moyang klan iblis. Di generasi mendatang. Oleh karena itu, siapapun yang dapat memadatkan setetes darah naga iblis adalah pemimpin klan iblis. Banyak singa iblis yang kuat di seluruh dunia. Nenek moyang Tianxiong hanya memadatkan 1 tetes, tetapi Xuan Hai telah memadatkan 10 tetes darah asli naga iblis, dan bahkan memadatkan salah satu meridian naga iblis, yang membuatnya tak terkalahkan dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu. Jika bukan karena Lin Yan, dia akan memusnahkan umat manusia. Mengaum. Pada saat ini, Si Tianxiong tiba-tiba berteriak ke langit, suaranya bercampur dengan suara liar, dan seberkas cahaya meletus dari mulutnya. Cahaya ini menyebar dalam garis-garis aneh yang tidak dapat dilihat oleh praktisi biasa di hutan ajaib. Dan di antara mereka, ada mata merah seperti lentera tiba-tiba dilepaskan di langit yang redup, dan tiba-tiba berkata dengan suara lama, kumpulkan semua kekuatan, aktifkan formasi hutan ajaib. Ya, banyak penggarap iblis berbicara dalam aura iblis. Ledakan. Pada saat ini, energi iblis di hutan iblis sangat mencengangkan. Dan Gua Yaoyun bahkan lebih dipenuhi dengan roh jahat. Dalam sekejap,
Dua sinar cahaya muncul dari gua awan iblis dan hutan iblis. Cahaya ini menembus langsung ke arah langit. Pada saat ini, semua penggarap di dunia bawah abadi melihat dua sinar cahaya ini. Apa ini? Cahaya ini sangat ajaib. Apakah ini harta karun yang akan segera muncul? Cepat dan perjuangkan. Jika kamu terlambat, itu akan terlambat. Dan kemudian mereka pergi ke dua tempat ini. Orang-orang di istana surgawi, dipimpin oleh Lin Yan, baru saja meninggalkan tumpukan batu kristal ilahi dan melihat dua sinar cahaya ini, dan mereka juga terkejut. Dunia bawah abadi sangat besar, dan tempat di mana cahaya bersinar sangat jauh dari mereka. Tapi cahayanya terlalu kuat dan sangat tebal, sehingga hanya bisa dilihat oleh mereka. Apa ini? Bahkan Muzan dan yang lainnya bertanya. Tubuh Lin Yan tiba-tiba membeku saat ini. Apa yang dia khawatirkan terjadi? Gua Yaoyun, hutan iblis, iblis dan iblis ada di sini. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ribuan tahun yang lalu, dia menyapu seluruh dunia, meratakan segala arah, menekan Xuan Hai, mengusir klan iblis dari wilayah lain, dan membiarkan mereka ada di alam iblis. Sekarang, mereka masih di sini. Tian Gen Realm dibagi menjadi 9 domain secara total. Alam guntur, alam angin, alam kaisar, alam iblis, Del. Alam spiritual hanyalah satu dari 9 alam di alam Tiangen. Ribuan tahun yang lalu, klan iblis merajalela, keluar dari wilayah iblis dan secara langsung menekan 9 wilayah utama. Bahkan wilayah kekaisaran pusat ditempati oleh mereka, dan umat manusia berdarah seperti sungai. Berapa banyak orang luar biasa yang mati-matian menolak untuk mengulur waktu bagi Lin Yan. Kemudian, Lin Yan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, memusnahkan 4 arah dan menekannya dalam pertempuran dengan Xuan Hai sebuah langkah. Sekarang tampaknya Xuan Hai akan segera dihancurkan, klan iblis benar-benar gelisah. Adapun iblis, keberadaan mereka aneh. Terlepas dari apakah mereka iblis, manusia, atau binatang, semua pembudidaya di dunia akan menjadi iblis selama mereka mempraktikkan iblis. Ibarat belatung di Tarsus, tidak bisa dibasmi. Tetapi jika klan iblis tidak keluar, mereka tidak akan keluar. Jika klan iblis keluar, mereka akan mengikuti. Oleh karena itu, bagi orang-orang kuat di alam Tiangen, sakit kepala terbesar tetaplah klan iblis. Apa? Mendengar ini, para penggarap di istana surgawi semuanya terkejut. Sebarkan berita dan beritahu semua orang bahwa iblis dan monster telah muncul kembali di dunia abadi dan dunia bawah, dan biarkan mereka bersiap terlebih dahulu. Jika mereka dikalahkan, mereka akan pergi ke aula pengorbanan manusia. Lin Yan menatap pemuda itu di dalam istana surgawi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Namun, Lin Yan juga menarik napas dalam-dalam. Di dunia bawah abadi, tidak hanya ada hutan iblis dan gua awan iblis, tapi juga aula pengorbanan manusia. Aula pengorbanan itu dibangun oleh orang-orang kuat dari umat manusia di masa lalu dan diberkati oleh kekuatan orang-orang kuat dari segala usia. Jika mereka pergi ke sana, monster dan iblis tidak akan berani masuk. Saya khawatir umat manusia belum siap selama ini, kan? Tapi ras iblis dan ras iblis datang dengan persiapan. Dia tidak tahu berapa banyak iblis dan pembudidaya iblis yang datang. Tapi aku mengerti bahwa karena mereka ada di sini, dunia keabadian dan dunia bawah ini mungkin akan menimbulkan gelombang besar. 30.000 tahun yang lalu, dari jutaan pembudidaya manusia, hanya 100 yang terbunuh di sini. 20.000 tahun yang lalu, umat manusia mengirimkan orang-orang jenius dan kuat untuk memasukinya, dan itu bahkan lebih tragis lagi. 10.000 tahun yang lalu, dunia keabadian dan dunia bawah dibuka kembali,
dan umat manusia yang jenius terlalu takut untuk masuk ke dalamnya. Di dunia bawah abadi ini, ada terlalu banyak mayat pembudidaya manusia yang terkubur. Tahun ini, Lin Yan ada di sini, jadi, akhir cerita ini pasti akan ditulis ulang. Boom boom boom. Saat ini, langit menderu. Dunia bawah abadi adalah dunia kecil yang remang-remang, dan beberapa tempat bahkan gelap seperti tinta tanpa cahaya apapun. Oleh karena itu, cahaya saat ini sangat menyilaukan. Di dalam cahaya, sinar kekuatan tiba-tiba meledak, dan banyak praktisi melihatnya dengan keterkejutan di hati mereka. Cek cek cek, saat kekuatan menghantam langit, kedua sinar cahaya bergabung dan berubah menjadi penghalang dalam sekejap, menutupi segala arah. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Liontin Giok yang menghubungkan saya dengan anggota keluarga saya telah gagal. Token antara saya dan sekte juga telah kehilangan kilaunya. Banyak keluarga dan sekte yang kuat, seperti Istana Surgawi, juga membuat Liontin Giok dan benda spiritual lainnya yang dapat menghubungi mereka ketika mereka memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Namun saat ini, semuanya gagal. Hanya kepingan roh Giok dari Istana Surgawi yang masih dapat digunakan. Ini juga mengejutkan para pemuda di Istana Surgawi. Tanda yang dipadatkan Lin Yan pada potongan roh Giok benar-benar menakjubkan. Tapi kemudian, semua orang tiba-tiba merasakan seluruh dunia bawah abadi bergetar. Tempat ini disegel. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi dalam waktu singkat. Seseorang di antara klan iblis seharusnya membawa harta karun. Mampu menutup paksa dunia bawah abadi ini. Dengan cara ini, meskipun 1 bulan telah berlalu, dunia bawah abadi tidak akan terbuka dan tidak ada yang bisa meninggalkannya. Mendengar ini, Muzan dan yang lainnya juga memiliki sedikit keheranan dalam ekspresi mereka. Setan dan monster yang melakukan ini hanya dapat menunjukkan satu hal, mereka yakin dapat membunuh semua manusia pembudidaya di sini. Pada saat ini, di Gua Yaoyun, para pembudidaya iblis ini melihat ke langit, dan senyuman di bibir mereka menjadi lebih dalam. Ketika penghalang itu akan menutupi seluruh dunia bawah abadi, batu tiba-tiba berkata, biarkan aku menyegel area berikutnya secara pribadi. Si Tianxiong terkejut ketika mendengar ini. Tapi kemudian dia melihat cahaya berkedip di tangan batu. Melihat harta karun di cahaya itu, dia segera mengangguk. Aku tidak menyangka kamu akan membawa mutiara hundian. Sebagai keturunan Kaisar Banbu, meskipun kali ini dia menjadi panglima tertinggi, dia sangat sopan kepada batu. Karena dia tahu kalau batu adalah keturunan Xuanhai. Di antara klan monster ini, siapa yang bisa dibandingkan dengan klan Xuanhai? Untuk membunuh semua klan manusia, orang-orang di klan memberikan harta ini kepadaku. Kata batu sambil tersenyum. Penampakan harta karun ini agak mirip dengan aura alam abadi dan dunia bawah. Berdengung, seberkas cahaya menyinarinya, dan kemudian batu mengaktifkan manik hundian. Bahkan pada levelnya, wajahnya menjadi sangat pucat saat dia mengaktifkan harta karun ini. Ledakan. Kemudian dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan aura kuatnya mendarat di manik huntian, yang membuat cahaya manik hunzi bersinar terang, langsung menuju penghalang penyegelan terakhir dari dunia bawah abadi. Wow, setelah beberapa saat, seluruh dunia bawah abadi tersegel sepenuhnya. Saya menggunakan mutiara hundian untuk memadatkan rune pada penghalang penyegelan dunia abadi dan dunia bawah. Jika ada pembudidaya dari suku iblis dan suku iblis kita yang menerobos ke alam pembunuhan abadi, mereka tidak akan berhasil. Teleportasi dari dunia bawah abadi. Tetapi jika seorang kultivator manusia menerobos ke alam pembunuhan abadi, mutiara huntian akan bersinar terang dan muncul di lokasi orang itu, dan kita dapat menemukan orang itu. Jika dia masih muda,
kita dapat bekerja sama untuk membunuhnya dan membunuh manusia jenius. Jika hanya orang tua yang akan mencapai akhir hidupnya, kita tidak perlu khawatir. Jika kita bisa membunuhnya, kita akan membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, saya akan mengaktifkannya mutiara hundian, membiarkan nafas dunia abadi menimpanya dan membiarkannya dipindahkan keluar dunia keabadian dan dunia bawah ini. Kata batu. Inilah mengapa dia membawa manik huntian. Di dunia abadi dan dunia bawah ini, mengendalikan manik huntian sudah cukup untuk mengontrol kualifikasi pembudidaya manusia di alam pembunuhan abadi untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa mereka ada di sini seperti pembuatnya umat. Manusia hanya bisa berada dalam posisi pasif. Mendengar ini, seluruh pembudidaya iblis tertawa terbahak-bahak. Ini membuat mereka semakin tidak bermoral. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk membunuh pembudidaya manusia. Begitu seorang pembudidaya manusia mencapai alam pembunuhan abadi, mereka akan dibunuh. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka, biarkan mereka pergi. Dalam hal ini, siapa lagi yang bisa bersaing dengan iblis dan iblis? Tanda tanya. Setelah beberapa saat, batu berbicara lagi. Maksudmu pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis? Kata si Tianxiong. Batu mengangguk, dengan sedikit kondensasi di matanya. Bagaimanapun, ini hanyalah legenda. Saya, seorang kultivator klan iblis, telah datang ke dunia bawah abadi 9 kali dalam 100.000 tahun terakhir, dan belum pernah menemukan dua hal ini. Terlebih lagi, monster dan iblis yang kuat mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki aula pengorbanan manusia, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saya pikir ini sepenuhnya dibayangkan oleh manusia yang berkultivasi untuk mencari kenyamanan psikologis atau untuk menakut-nakuti kita sebagai monster dan setan. Si Tianxiong berkata, saya kira begitu. Jika memang ada dua harta karun ini di sini, mengapa umat manusia di dunia bawah abadi ini dibunuh dengan begitu brutal oleh monster dan iblis kita selama bertahun-tahun? Batu akhirnya mengangguk. Pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis dikabarkan sudah ada selama 100.000 tahun. Tapi tidak pernah muncul. Sekarang, di antara iblis dan iblis, siapa lagi yang mengira kedua benda itu ada? Tetapi untuk amannya, saya akan mengirim beberapa pembudidaya iblis untuk mencarinya. Jika mereka menemukannya, mereka akan disegel sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya. Tapi batu masih berbicara. Oke, si Tianxiong mengangguk, tapi dia tidak peduli sama sekali. Selanjutnya, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Lang Qi, kamu memimpin tim ke Gunung Suci. Si Hong, kamu pergi menyeberangi Sungai Ilahi, dan batu akan melakukannya bekerja keras agar kamu membunuh jalan menuju keabadian ada di sini. Hupo, pergilah berburu harta karun kemana-mana, sisanya akan mengikutiku dan menyapu seluruh umat manusia di dunia abadi dan dunia bawah ini. Selain itu, apakah Anda ingat metode budidaya di alam abadi dan dunia bawah? Jika Anda tidak mendapat kesempatan, Anda bisa berlatih di sini. Aura alam abadi dan dunia bawah sangat kuno, dan kecepatan kultivasi Anda akan sangat cepat. Si Tianxiong mengatur segalanya dengan benar. Setelah kata-kata itu jatuh, para penggarap iblis ini berpisah dan pergi ke daerah masing-masing. Pada saat yang sama, para penggarap iblis juga membuat pengaturan. Setelah dunia bawah abadi disegel, dan badai, Lin Yan mengubah arahnya. Sekarang, iblis dan iblis datang, dia akan pergi ke tempat lain. Lin Yan berkata sedikit dengan ekspresi kental. Dunia keabadian dan dunia bawah terbuka setiap 10.000 tahun, dan terbuka di alam spiritual. Lin Yan tidak pernah datang ke sana 10.000 tahun yang lalu, tetapi setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, dia memindai ini tempat.
Dia pernah menggunakan postur kaisar setengah langkah, matanya tertuju pada dunia bawah abadi. Bagaimana dia bisa menyembunyikan semua rahasia di dalamnya? Oleh karena itu, dia tahu bahwa ada batu abadi di dunia bawah abadi ini. Saat dia membayar harga yang sesuai, dia bisa melarikan diri darinya. Sisiane mengetahui segalanya tentang dunia bawah abadi, termasuk lokasi pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis. Hanya dengan menemukan dua harta karun ini kita dapat bertarung melawan keduanya setan. Saat ini, Lin Yan memimpin orang-orang dari Tiandian menuju Danau Siming. Sepanjang jalan, sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Yan, setiap kali mereka bertemu dengan seorang kultivator, pemuda dari Istana Surgawi akan memberitahu mereka bahwa monster dan iblis telah muncul di dunia keabadian dan dunia bawah, dan bahkan mendirikan monumen batu besar di beberapa tempat yang mencolok. Dikatakan, monster dan iblis muncul kembali, dan para pembudidaya manusia pergi ke aula pengorbanan manusia. Selain itu, peta aula pengorbanan manusia juga terlampir. Cara ini tidak mencakup area yang luas. Tapi sekarang waktunya hampir habis, Lin Yan hanya bisa melakukan ini. Dia bergegas ke Danau Siming dengan cepat untuk mengetahui keberadaan pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis. Monster dan setan telah muncul kembali. Tetapi ketika banyak praktisi mendengar berita tersebut, mereka sangat meremehkan. Siapa yang mendirikan monumen batu ini sebenarnya menipu kita untuk pergi ke aula pengorbanan. Siapa yang tidak tahu bahwa tidak ada harta di aula pengorbanan dan itu adalah aula kosong. Namun, setelah Lin Yan dan yang lainnya pergi, banyak pembudidaya melihatnya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Monster dan iblis telah lama dimusnahkan oleh Kaisar Tianyu. Sekarang Kaisar Tianyu masih ada di dunia, beraninya monster menyerang umat manusia kita lagi. Legenda yang paling sering mereka dengar adalah 10.000 tahun yang lalu, Tianyu sendiri yang membunuh pemimpin klan Tianzonglin yang mengkhianati umat manusia, dan kemudian menekan Kaisar Iblis Xuan Hai, yang membuat klan iblis di mana-mana gemetar dan membuat mereka takut untuk melangkah keluar dari alam iblis. Kaisar Tianyu begitu agung sekarang, tetapi dia baru saja berumur panjang. Jika klan iblis tidak ingin dimusnahkan, bagaimana berani datang ke sini? Sekalipun ada orang yang beriman, mereka tetap mengambil risiko. Sekarang saya telah datang ke dunia bawah yang abadi ini, tujuannya adalah untuk menemukan harta karun dan meningkatkan kekuatan saya. Tidak ada apapun di aula pengorbanan manusia, jadi biarkan mereka tinggal di sana. Siapa yang akan merasa puas? Dan seperti ini, beberapa hari berlalu dengan lambat. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Yan dan yang lainnya mendaki banyak gunung, dan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Muzan dan yang lainnya bahkan menggendong Huan Luo dan yang lainnya. Meski begitu, masih butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Tidak ada susunan teleportasi kosong di sini. Apalagi di banyak tempat tidak mungkin bisa terbang. Langitnya misterius dan ada makhluk misterius. Sekali terbang pasti mati. Air ini jernih sekali. Saat semua orang datang ke sini, tiba-tiba mereka berkata, "Kalian semua, tetaplah di sini dan berlatih dengan tenang." Lin Yan berbicara saat ini. Wow, dalam sekejap, para pemuda di Istana Surgawi ini semuanya duduk bersila. Meskipun energi spiritual di sini tidak sekaya tempat lain, mereka memiliki kristal dewa. Dengan kristal dewa ini, kekuatan mereka pasti dapat ditingkatkan. Bahkan Muzan dan yang lainnya mengeluarkan kristal ilahi dan mulai berlatih dengan cepat. Di sini, kecuali orang-orang dari Istana Surgawi, tidak ada orang lain. Lagi pula, energi spiritual di sini tidak terlalu kuat, dan tidak ada cahaya yang bersinar, jadi tidak ada yang mau datang ke sini.
Melihat semua orang memasuki kondisi kultivasi, Lin Yan juga bergerak maju, kekuatan jiwanya meledak, dan dia memadatkan sebuah rune, lalu berkata, apakah ada utusan dari dunia bawah? Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar di dasar danau, memantulkan rune satu sama lain yang dipadatkan oleh Lin Yan. Wow, tiba-tiba ada pusaran air di danau, dan sebuah perahu muncul di pusaran air tersebut. Ini sebenarnya adalah perahu kertas. Tidak ada seorang pun di perahu kertas, tapi dia sendiri yang menuju ke arah Lin Yan. Semuanya terlalu misterius. Air danau ini sangat tenang tentunya. Ia diam dan tidak mengalir sama sekali. Mengapa perahu kertas bisa meluncur? Tapi Lin Yan menatap tanpa terkejut. Berdengung. Ketika perahu kertas sampai di depan Lin Yan, perahu itu langsung berhenti. Memanggil, Lin Yan pun tiba-tiba berjingkat dari tepi pantai dan mendarat di perahu kertas. Perahu kertas mulai meluncur lagi. Apakah Sixian masih di Danau Siming? Lin Yan bertanya. Berdengung, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di perahu kertas, dan sebuah kata kuno muncul. Ini, bawa aku menemuinya, kata Lin Yan. Berdengung, sebuah cahaya menyinari perahu kertas itu lagi, dan kali ini, sederet kata muncul. 100 keping kristal ilahi. Lin Yan mengangguk, Wuji Suanyu bersinar, dan kemudian meletakkan 100 keping kristal ilahi di atas perahu kertas. Wow, cahaya dalam kristal ilahi bersinar, dan kekuatan ilahi langsung terkuras, berubah menjadi kapur, dan kemudian jatuh ke langit. Perahu kertas juga melaju kencang saat ini. Danau Siming sangat besar dan misterius, Lin Yan tidak terburu-buru, jadi dia hanya duduk bersila di sini. Suatu hari kemudian, perahu kertas itu akhirnya berhenti lagi, dan kemudian mulai berputar di tempatnya. Setelah 1 hari berputar, terdengar suara dari sekeliling, bahwa dia masuk. Tabrakan. Lalu di danau, sebuah gerbang air muncul, dan perahu kertas yang membawa Lin Yan segera melompat, melewati gerbang air, dan memasuki dunia lain. Tempat ini merupakan tempat reruntuhan yang terbuat dari tumpukan batu. Setelah perahu kertas masuk, perahu itu menghantam tanah dengan keras dan menghilang. Lin Yan menatap dan langsung menuju ke satu arah reruntuhan. Segala sesuatu di sini sunyi dan tampak tak bernyawa. Kemanapun Lin Yan lewat, ada banyak mayat. Angin membawanya saat dia berjalan, dan angin bertiup melewati mereka. Banyak tulang segera berubah menjadi bubuk, yang menunjukkan bahwa tulang-tulang ini telah berada di sini selama bertahun-tahun. Setengah hari kemudian, langkah Lin Yan juga berhenti. Segala sesuatu di depanku tiba-tiba menjadi jelas. Di depan ada padang rumput yang sepi. Dibandingkan dengan padang rumput tak bernyawa tadi, tempat ini sebenarnya penuh kehidupan dan memiliki aura kayu yang kuat. Di padang rumput tak berujung ini, sebuah batu besar terlihat sangat mencolok. Bahkan jika pembudidaya lain masuk ke sini dari Danau Siming, akan sulit bagi mereka untuk berjalan melalui reruntuhan batu. Banyak orang bahkan gagal berjalan melalui reruntuhan batu sepanjang hidup mereka dan mati di reruntuhan batu. Namun, Anda hanya menghabiskan setengahnya sehari. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang tercepat yang melihatku. Pada saat ini, batu besar itu benar-benar berbicara. Suaranya tidak lekang oleh waktu dan kuno, dan kata-katanya seolah mengandung jalan langit dan bumi, membuat gendang telinga orang bergetar. Saya tidak tahu banyak hal, jadi saya datang ke sini untuk meminta nasihat, kata Lin Yan langsung sambil menatap batu besar itu. Saya tidak tahu banyak hal. Izinkan saya menanyakan satu hal. Jika Anda dapat mengatasi keraguan saya juga akan menjawab pertanyaan Anda. Batu itu tiba-tiba berbicara. Sebagai tanggapan, Lin Yan juga tersenyum sinis.
Dia melewati alam spiritual 10.000 tahun yang lalu. Selain memindai alam abadi dan dunia bawah, dia juga berdiskusi dengan orang kuat di alam spiritual. Dia mendengar bahwa orang kuat itu mengatakan hal-hal aneh tentang alam abadi dan dunia bawah, sifat aneh dari batu abadi. Saat saya melihatnya hari ini, ternyata itu benar. Oke, Lin Yan juga berkata saat ini. Kamu langsung setuju. Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, kamu tidak hanya tidak bisa membiarkan aku menjawab pertanyaanmu, tapi kamu juga tidak akan bisa keluar dari reruntuhan batu ini. Mulai sekarang, kamu hanya bisa tinggal bersamaku di sini selama bertahun-tahun sampai kamu berubah menjadi debu. Kata-kata Sisian pelan, tapi sepertinya mengancam. Namun, Lin Yan tidak peduli, dan langsung menyilangkan kaki di hadapannya, lalu berkata, tanya saja. Saya awalnya adalah sepotong batu. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kecerdasan spiritual. Tetapi meskipun saya memiliki kebijaksanaan dan kekuatan, apa gunanya? Saya tidak bisa berjalan, dan kekuatan saya hanya dapat menutupi peri dan dunia bawah ini. Saya tidak tahu seperti apa dunia luar. Tidak peduli apa, sulit untuk pergi, kata Sisian. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, bolehkah saya berkultivasi sebagai manusia, bahkan sebagai iblis, selama saya bisa berjalan? Tentu saja saya bisa. Oh, bagaimana cara berlatihnya? Sisian berkata sedikit bersemangat. Anda telah mengajukan pertanyaan, dan saya telah menjawabnya. Ini pertanyaan kedua. Sebelum Anda menanyakan pertanyaan ini, saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Katakan. Sisian sedikit tenggelam lalu berkata. Di mana pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis di dunia abadi dan dunia bawah? Kata Lin Yan. Aku hanya bisa menjawabmu dengan satu cara. Kalau begitu ceritakan padaku tentang pedang pembunuh iblis dulu. Kata Lin Yan. Pedang pembunuh iblis adalah cara untuk membunuh makhluk abadi. Sisian berkata sedikit. Lin Yan tidak mengharapkan ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Lin Yan bertanya lagi. Jawab pertanyaanku dulu. Kata Sisian tanpa menjawab. Kamu telah menyerap energi abadi dari alam abadi dan dunia bawah selama ribuan tahun, dan telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Hari ini, kebijaksanaanmu tidak rendah, dan kamu hanyalah sebuah batu, dengan umur panjang yang tak tertandingi, sehingga kamu dapat melatih suatu keterampilan. Keterampilan ini disebut teknik inspirasi. Ini adalah teknik kekaisaran yang diciptakan oleh seorang kaisar agung ratusan ribu tahun yang lalu. Kaisar agung itu sendiri hanyalah sebatang pohon. Seperti Anda, dia diberkati oleh langit dan bumi dan dipenuhi dengan energi spiritual. Di bawah pohon, dengan kebijaksanaan spiritual, setelah kerja keras selama bertahun-tahun. Dan banyak orang kuat yang tercerahkan di bawah pohon, dia secara bertahap dapat meninggalkan tempat itu dan berjalan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah sebuah pohon. Jika dia pergi ke suatu tempat, dia harus berakar di tanah, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia berakar di gunung misterius, dan kemudian seorang bayi lahir di sana, tetapi bayi itu lahir sia-sia, dia diejek selama lebih dari 10 tahun. Pohon itu tidak tahan, sehingga menjatuhkan sari pohon untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Ribuan tahun kemudian, pria itu akhirnya menjadi kaisar yang hebat, melantunkan jalan besar langit dan bumi di depan pohon besar sepanjang hari. Hingga 1000 tahun kemudian, pohon besar itu akhirnya mencapai pencerahan dan menciptakan seni kekaisaran, yaitu seni pencerahan spiritual, dan kemudian setelah bertahun-tahun tenggelam, dia menjadi kaisar agung setelah puluhan ribu tahun. Lin Yan berbicara. Ini adalah legenda. Sebuah legenda ratusan ribu tahun yang lalu.
Segala sesuatu yang ada 100.000 tahun yang lalu dihancurkan seolah-olah tidak ada. Namun ada beberapa hal yang diturunkan karena alasan tertentu. Hal-hal ini sangat misterius dan sulit dipelajari. Orang awam tentu saja tidak tahu bahwa legenda semacam itu tersebar di antara kekuatan yang benar-benar kuat dan pakar terbaik di dunia. Lin Yan tentu saja pernah mendengarnya, dan bahkan Kaisar Kiamat dan Kaisar Su. Itu benar, Lin Yan mengangguk. Saya telah mendengar tentang masalah ini. 80.000 tahun yang lalu, para kultivator spiritual pernah masuk ke tempat ini dan secara tidak sengaja membicarakannya, tetapi ini adalah legenda. Siapa yang dapat mengetahui apa yang terjadi ratusan ribu tahun yang lalu? Kecerdasan spiritual saya muncul sebelumnya, tapi siapa yang tahu apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Sisian menghela nafas. Bagaimana cara mendapatkan pedang pembunuh iblis? Lin Yan bertanya. Anda menceritakan legenda ini kepada saya, yang membuktikan bahwa Anda bukan orang biasa. Itu saja, saya akan memberitahu Anda. Apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada kesempatan Anda. Yuan, pedang pembunuh iblis ini tidak mudah didapat, jika tidak maka pedang itu akan hancur berkeping-keping. Sisian berbicara, dan kemudian memberitahu Lin Yan cara mendapatkan pedang pembunuh iblis. Setelah mendengar metode ini, bahkan Lin Yan mengerutkan kening. Bagaimana dengan pedang pembunuh iblis? Lalu, Lin Yan bertanya lagi. Saya tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, jadi saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda. Sisian tidak mau berbicara. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan teknik pencerahan spiritual? Kata Lin Yan. Hah! Seluruh tubuh batu Sisian bergetar, tapi kemudian dia berkata, tentu saja menurutku begitu, tapi itu hanya legenda. Bahkan jika itu benar, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan tidak ada kaisar agung yang melafalkan jalan surga di depannya, Saya tidak memiliki kesempatan untuk mengolahnya. Tubuh manusia ini hanyalah angan-angan saya. Ketika tubuh batu saya dilapuk oleh waktu, kehidupan ini akan dianggap berakhir. Sayangnya, saya harus menunggu ribuan tahun sebelum semua ini benar-benar terhapus dariku. Petik 2. Dia ada di sini dan telah membuka kebijaksanaan spiritualnya. Tapi dia hanya bisa layu di sini, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun selama 10.000 tahun, dan bahkan lebih sulit untuk bertemu siapapun. Kesepian seperti ini membuat dia menghela nafas tanpa henti. Jika kamu memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui, saya akan menyampaikan teknik pencerahan spiritual kepada Anda. Kata Lin Yan. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, batu abadi itu terkejut, dan kemudian tiba-tiba bergetar, suaranya menjadi sangat serak. Maksudmu, kamu tahu teknik pencerahan spiritual? Wah, tahukah kamu konsekuensi berbohong kepadaku? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu di tempat lain, tapi di reruntuhan batu dunia bawah abadi, mudah bagiku untuk membunuhmu. Petik 2. Sejak aku datang kepadamu, aku mendapatkan apa yang kamu inginkan. Teknik pencerahan spiritual memang tak tertandingi, dan merupakan legenda ratusan ribu tahun yang lalu, sehingga secara alami sulit untuk diturunkan. Hampir tidak ada jejak keterampilan atau mantra apapun dari 100.000 tahun yang lalu, seolah-olah memang demikian hancur total, tapi tempat lain mungkin tidak ada, tapi tanah terlarang hidup dan mati masih ada. Kata Lin Yan. Tanah terlarang kehidupan dan kematian adalah misteri yang mengejutkan di alam langit dan bumi. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada jejak apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu yang dapat dilacak. Kematian telah ada selama lebih dari 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Dan tampaknya semua kekuatan sekte lainnya telah dihancurkan, tetapi tanah terlarang kehidupan dan kematian ini masih ada, dan
Banyak hal yang dilestarikan di tanah terlarang kehidupan dan kematian. Kematian. Namun, tempat seperti ini, Tiangen, hanya ada beberapa alam. Orang lain yang memasukinya akan mati atau tidak. Hanya orang yang paling berkuasa di dunia yang bisa masuk dan keluar atau dua orang seperti itu di dunia Lin-Yan. Teknik jiwa berasal dari tanah terlarang hidup dan mati. Adapun teknik pencerahan spiritual, Lin-Yan juga menemukan jejak di tempat terlarang hidup dan mati ribuan tahun yang lalu tidaklah salah. Siapa yang bisa memasuki tempat seperti itu? Mungkinkah Anda memiliki asal-usul yang luar biasa dan memiliki kaisar yang hebat di nenek moyang Anda? Sisian mendengar kata-kata itu dan berpikir panjang. Namun, Lin-Yan tidak menjawab, dan setelah beberapa saat, Sisian akhirnya berkata, "Aku akan mempercayaimu sekali saja. Pedang pembunuh iblis adalah cara untuk membunuh makhluk abadi, dan pedang pembunuh iblis adalah cara untuk menyeberangi sungai dewa. Namun masih sangat merepotkan untuk mendapatkannya. Ada sebuah pola di Gunung Suci. Kamu harus memasukinya, memahami runenya, dan mendapatkan sepotong batu giok abadi. Ambil sepotong giok batu abadi." Sixian berkata perlahan, menceritakan semuanya. Semakin banyak hal ini terjadi, sekarang monster dan iblis telah muncul kembali. Gunung transformasi suci, menyeberangi sungai ilahi, dan jalan pembunuhan abadi semuanya akan diambil alih, bukan? Lin-Yan menjadi semakin merepotkan. Dan jika ingin mendapatkan pedang pembunuh iblis, kamu harus pergi ke Gunung Huaseng untuk mendapatkan Immortal Mingjade. Jika ingin mendapatkan pedang pembunuh iblis, kamu harus mendapatkan pedang pembunuh iblis terlebih dahulu. Lin-Yan kemudian berbicara dengan batu abadi lagi dan mempelajari banyak rahasia tentang keabadian dan dunia bawah. Bisakah kamu menekan dunia abadi dan dunia bawah dengan kekuatanmu saat ini? Lin-Yan bertanya setelah beberapa saat. Saya hanya memiliki kecerdasan spiritual dan menyatu dengan dunia bawah abadi, jadi saya mengetahui rahasia dunia bawah abadi. Meskipun saya memiliki kekuatan, itu hanya menutupi reruntuhan batu ini. Saya tidak terkalahkan di area ini, tetapi saya tidak dapat melepaskan kekuatan ini ke dunia bawah abadi. Area lain. Sisian berbicara. Cukup. Lin-Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu pasti bosan dan bosan selama bertahun-tahun, kan? Ada ratusan anak muda di istana surgawi saya di samping Danau Siming. Saya meminta mereka untuk menemani Anda." Petik 2. Kamu ingin mereka datang ke tempatku untuk berlatih, kan? Sisian berkata, "Dan sekarang klan iblis dan klan iblis telah muncul kembali. Karena kamu mencari pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis, Anda ingin melawan mereka, dan sekte Anda para pemuda ini benar-benar lemah. Anda masih ingin mereka ada di sini dan biarkan saya melindungi mereka." Lin-Yan tersenyum, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Itulah yang saya pikirkan. Jika Anda benar-benar memiliki pencerahan spiritual, tidak masalah jika saya melindungi mereka. Tempat ini penuh dengan vitalitas, dan energi spiritual langit dan bumi kuno dan kaya, tidak sulit untuk mengubah mereka menjadi orang suci. Hanya saja, pemuda itu bernama Huan Luo, tapi aku tidak ada yang bisa dilakukan, kata Sisian. Lin-Yan tidak terkejut mengetahui tentang para pemuda di Tiandian itu. Sixian awalnya berada di dunia keabadian dan dunia bawah. Berada di dalamnya, tidak sulit baginya untuk sekadar memahami orang-orang ini. Kalau begitu, aku akan mengajarimu teknik pencerahan spiritual. Mendengar ini, batu abadi berhenti berbicara dan mendengarkan dengan tenang. Ada makhluk hidup di langit dan di bumi. Jika Anda bijak, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, Lin-Yan membuka mulutnya dan perlahan mengungkapkan teknik pencerahan spiritual. Sihir semacam ini sangat misterius.
Praktisi biasa tidak dapat memahaminya sama sekali, dan bahkan Sisian pun sangat bodoh menjelaskannya sambil membacanya. Suatu hari kemudian, Sisian sadar dan sangat terkejut. Teknik pencerahan roh layak menjadi seni kekaisaran. Kaisar kiamat dan kaisar pohon memang orang-orang yang luar biasa. Sisian berbicara saat ini, mendesah dalam hatinya. Saya hanya akan mengajari Anda bagian pertama dari teknik pencerahan spiritual ini. Ketika saya selesai dengan pekerjaan penting, saya akan mengajari Anda bagian kedua. Dengan babak pertama ini, saya bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia dan meninggalkan tempat ini. Jika saya mendapatkan babak kedua, saya mungkin sudah diam selama puluhan ribu tahun, dan saya bisa menjadi kaisar, gumam Sisian, dan pada saat yang sama dia berkata kepada Lin Yan, Anda dapat yakin, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya kepada Anda. Masih ada beberapa hal yang ingin saya ganggu, kata Lin Yan. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Sisian mendapatkan teknik pencerahan spiritual ini dan sangat berterima kasih kepada Lin Yan. Kamu bisa mengendalikan kekuatan tempat ini, dan tempat ini penuh vitalitas dan aura kayunya kaya. Aku ingin kamu mengendalikan kekuatan kayu di sini untuk menyerangku. Hah, Sisian terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yan akan bertanya seperti ini. Dia memiliki banyak harta karun di sini. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yan akan memintanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yan benar-benar memintanya untuk menyerangnya. Kamu tidak bisa melakukannya, kata Lin Yan. Meskipun aku memiliki tubuh batu, ini adalah wilayahku. Semuanya bisa dikendalikan. Secara alami, kekuatan kayu bisa digunakan, tapi, jika kamu benar-benar memintaku untuk mengambil tindakan, kekuatanku tidak lemah. Kata Sisian Dao. Sebanyak-banyaknya mengambil tindakan, kata Lin Yan. Boom! Setelah beberapa saat tenggelam, Sisian berhenti berbicara. Kekuatannya meledak, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya langsung menjadi lurus. Terutama rumput spiritual yang semarak di tanah, seperti jarum baja. Fiuh! Wosh! Tanda seru. Saat berikutnya, rumput roh tiba-tiba meninggalkan tanah dan terbang menuju Lin Yan. Udara bergemuruh. Rumput roh ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menembus batu suci seperti jarum baja, tetapi juga memiliki bau kayu yang kuat. Kekuatan kayu dapat memberikan vitalitas yang kuat kepada manusia, dan pada saat yang sama, dapat menghilangkan vitalitas manusia. Jika tubuh kayu cukup kuat, umur panjangnya akan luar biasa, dan dapat mengubah vitalitas lawan menjadi ketiadaan dan menghilangkannya, vitalitas orang tersebut. Umur Lin Yan sekarang hanyalah roh kayu. Fisik seperti ini tidak lemah, tetapi tidak cukup untuk Lin Yan hidup. Ia dapat hidup untuk waktu yang sangat lama. Meskipun Lin Yan tidak dapat mencapainya untuk saat ini, begitu dia memiliki tubuh abadi roh kayu, Lin Yan dapat bertahan bahkan jika dia menderita luka parah, dan monster serta iblis dapat muncul kembali. Dari apa yang dikatakan makhluk abadi tadi, dia mengetahui bahwa hutan iblis dan Gua Yaoyun sekarang penuh dengan iblis dan pembudidaya iblis, dan bahwa gunung suci, menyeberangi sungai ilahi, dan jalan pembunuhan abadi telah menjadi sungai darah pasti sangat berbahaya baginya untuk pergi ke sana. Fisik ini akan sangat bermanfaat baginya. Bagaimanapun, efek tubuh kayu dalam memulihkan luka sangatlah luar biasa. Rumput untuk bergerak menuju tubuhnya. Lewati itu. Sial, sial, sial. Hanya saja rumput spiritual ini terlihat kuat, tetapi meskipun Lin Yan tidak menggunakan kekuatan apapun, itu tidak dapat melukai tubuh Lin Yan sama sekali. Bahkan pohon-pohon tua di kejauhan pun berdesir, dan dedaunan beterbangan seperti pisau. Tapi dalam kasus ini,
Lin Yan yang baru saja terluka. Sixian bisa jadi disebut abadi, yang secara alami tidak sebanding dengan para penggarap alam dewa. Bla bla bla. Darah merembes keluar dari tubuh Lin Yan, tetapi saat ini Lin Yan juga mulai menggunakan keterampilan reinkarnasi miliknya. Rumput spiritual dan kekuatan kayu di pepohonan berkumpul menuju tubuh Lin Yan, yang awalnya terkejut mengapa Lin Yan membiarkannya mengambil tindakan. Sekarang sepenuhnya memahami bahwa ini ternyata untuk latihan, tapi itu juga membuatnya semakin berpikir, latihan macam apa ini? Dan saat dia sedang berpikir, suara Lin Yan berteriak. Wow, pada saat ini, Sixian mengambil tindakan lagi, dan kekuatan kayu menjadi semakin kuat, dan vitalitasnya bahkan lebih menakjubkan. Boom boom boom, kekuatan ini benar-benar membombardirnya pada tubuh Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan tidak hanya terluka parah, tetapi juga vitalitasnya dengan cepat hilang. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menua bertahun-tahun. Bahkan dahi, ada juga kerutan, dan bahkan sutra hitam menjadi abu-abu. Tetapi pada saat ini, kekuatan tidak dapat lagi menghilangkan nyawa Lin Yan, dan seberkas cahaya melintas di tubuh Lin Yan. Tubuh Yan berdengung. Terlebih lagi, pepohonan, bunga, dan vitalitas lainnya di sekelilingnya ditelan oleh Lin Yan. Kerutan Lin Yan tiba-tiba menjadi hitam dan cerah, dan tubuhnya penuh vitalitas, lebih kuat dari sebelumnya, dan tingkat kekuatan Lin Yan juga mencapai terobosan. Dia telah mencapai level Raja Dewa, tetapi sekarang dia telah langsung mencapai level Raja Dewa.